kita tahu bahaya banyak yang melakukan atau membuat video lucu-lucuan terkait dengan perbandingan antara makan, jika kalian memilih antara makan gratis dengan pendidikan gratis, itu masyarakat warga memang banyak memilih makan gratis, teman-teman ya. Sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Wah, luar biasa. UKT kampus naiknya nggak masuk akal. Gue sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya UKT kampus tuh naik, tapi naiknya yang masuk akal gitu loh. Yang memang disesuaikan dengan pengembangan, inflasi, dan yang lain-lain. Kenapa lebih banyak yang lain-lainnya? Ini kok bisa rentang 10 tahun naiknya bisa sampai 100%? Bahkan ada kampus yang naiknya lebih dari 100%. Sedangkan akumulasi inflasi 10 tahun ke belakang aja itu cuma ada di sekitaran 40-50%. Oke, kita hitung-hitungan dikit nih. Ini UKT jurusan hukum tahun 2013. Nih, lu lihat sendiri berapa yang paling tinggi? 6 juta. Duit 6 juta tahun 2013 ditambah dengan akumulasi inflasi, kira-kira jadi berapa sih di 2024? Nah, kurang lebih hasilnya segini nih. Sedangkan UKT paling tinggi tahun 2024 segini nih. Untuk jurusan yang sama. Kalau kita tolol-tololan pakai rumus inflasi, masa naiknya segini sih, guys? 144%. Tapi sebenarnya emang nggak bisa perbandingannya kayak gitu, karena dari 5 golongan jadi 12 golongan. Tapi tetap mahal banget, guys. Di Universitas Negeri Yogyakarta malah memaklumkan kenaikan UKT ini, bahwa udahlah mas, nggak usah ada yang namanya demo-demo tentang UKT. UKT ini yang kalian bayarkan ini cuman beberapa persen menambal operasional di lingkungan keberlangsungan universitas. Ya memang hanya sekian persen atau beberapa persen. Tapi yang namanya besaran yang udah melampaui batas dan juga tidak melalui pertimbangan-pertimbangan yang dirasa tadi disampaikan beberapa teman-teman, yaitu adalah keterbukaan gitu ya. Jadi di sini terkesan universitas itu meremehkan kondisi ekonomi orang tua mahasiswa. Nah, jadi meremehkan dan terkesan menggampangkan bahwa wah ini pasti mahasiswa ini banyak bohongnya gitu, banyak nggak sesuai dengan apa kondisi aslinya. Jadi hal itu yang mungkin menjadi pembeda antara universitas kita dengan mungkin kondisi di universitas lainnya. Selain juga didorong dengan Permendikbud nomor 2 tahun 2024 pun dari birokrat yang ada pada kondisi universitas kami mewajarkan apa yang terjadi sekarang dan malah memaksa mahasiswanya untuk jangan bersuara dan udahlah terima aja gitu. Memang kondisinya seperti ini. Logikanya gini loh Bir, kalau kau punya teman yang lapar, nah kau punya pancing dan kau punya ikan, kau pilih ngasih apa? Kalau aku kasih dia pancing. Mungkin awalnya dia marah ke aku, kok kau kasih pancing San, kan aku lapar. Ku bilang, tenang bos, ku ajari kau caranya memancing. Awalnya berat tuh, dia harus menahan lapar sambil dia memancing. Tapi kalau dia udah tahu skillnya, udah tahu caranya, udah tahu bagaimana memancing dengan baik, yang dapat ikan gak cuma dia, anaknya, istrinya, neneknya, opungnya, semua muas keluarga. Tapi kalau aku cuman kasih dia ikan, pertama yang dapat ikan cuman dia. Kedua, kalau aku nggak ngasih dia ikan dan dia nggak tahu caranya menangkap ikan, dia kelaparan, anaknya kelaparan, opungnya kelaparan, neneknya kelaparan, sekeluarga semuanya kelaparan. Itulah kenapa investasi jangka panjang mungkin lebih dibenci daripada investasi yang cepat.
wujudnya. Tapi efek jangka kedepannya jelas manfaatnya lebih terasa. Gitu teman-teman. Barakallahu fikum. Ini adalah alasan kenapa pendidikan gratis lebih diutamakan daripada makan siang gratis. Dan agar pesan ini bisa diterima dengan mudah, mari kita lihat fakta sejarah yang ada. Kita tahu pada tahun 1945, dua kota yang sangat besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh Amerika. Dan saat itu kehancuran melanda di segala macam penjuru kota Hiroshima dan Nagasaki. Bangunannya hancur, fasilitasnya hancur, dan berbagai macam hal lainnya hancur. Tapi apa yang Kaisar Hirohito tanyakan pertama kali? Berapa jumlah guru yang tersisa? Kenapa guru, teman-teman? Kenapa dia nanya jumlah guru? Kenapa dia nggak nanya berapa persediaan makanan yang tersisa? Kenapa dia nggak nanya berapa lahan yang bisa kita tanami yang tersisa? Kenapa dia nanya jumlah guru, saudara? Dan itu terjawab lewat statement singkat beliau, bahwa Jepang hari ini kalah karena mereka tidak belajar. Artinya Jepang menyadari bahwa krisis terbesar mereka bukan krisis pangan, tapi krisis pendidikan. Dengan tertinggalnya Jepang dalam dunia pendidikan, mereka tertinggal dalam urusan pangan, mereka tertinggal dalam urusan infrastruktur, mereka tertinggal dalam berbagai hal penting lainnya. Maka Kaisar pun akhirnya mengumpulkan guru-guru yang tersisa. Dan di tengah krisis yang begitu hebat, lewat pendidikan Jepang tumbuh hingga menjadi salah satu negara termaju yang ada di dunia hari ini. Dan apakah hanya berhenti di sejarah? Perhatikan sabda Nabi berikut ini. Nabi SAW bersabda, "Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa atas kalian. Akan tetapi aku khawatir jika Allah membentangkan dunia kepada kalian, sebagaimana dibentangkannya kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian berlomba sebagaimana mereka berlomba-lomba, dan akhirnya kalian hancur sebagaimana mereka hancur." Dari sabda ini kita belajar bahwa bukan kemiskinan yang paling Nabi khawatirkan, tapi yang Nabi paling khawatirkan adalah tidak adanya ilmu, tidak adanya ulama, tidak adanya ustadz, tidak adanya guru, sehingga kekayaan yang kita kira membahagiakan justru malah menyengsarakan kita. Maka dari dua aspek sejarah dan sabda Nabi ini, harusnya kita bisa mengambil pelajaran bahwa pendidikan adalah modal yang sangat penting bagi maju atau tidaknya suatu bangsa. Dan itulah kenapa aku setuju pada Termasuk kemarin di kampanye Bapak Anies tentu yang mempelopori dengan pendidikan gratis atau pendidikan murah, sedangkan yang menang saat ini Bapak Prabowo Gibran mempelopori bagaimana rakyat warga bisa mendapatkan makan gratis, dan di sanalah pemenangnya. Juga ini sebagai survei, sebagian survei juga banyak ya, dari orang lebih memilih makan gratis, dan itu hal yang salah. Mungkin jangka pendek saja teman-teman ya. Kalau jangka panjang mending mencerdaskan anak bangsanya dengan pendidikan murah atau pendidikan gratis. Kita ingat bahwa cerita-cerita dulu ketika dijajah oleh Belanda, bagaimana kalau seandainya orang-orang seperti rakyat Indonesia ini adalah orang-orang terdidik, tentu akan melahirkan seperti Bung Hatta, akan melahirkan seperti Soekarno maksud saya, akan melahirkan seperti orang-orang yang saat awal kemerdekaan memimpin, sehingga muncullah untuk pembelaan terhadap negara ini. Makanya Belanda tidak mau untuk rakyat Indonesia menjadi pintar, karena takut akan lahir seperti seorang seperti Hatta dan Soekarno yang sudah saya sebutkan tadi. Dan mirip ya kalau kita lihat dengan apa yang sekarang ini terjadi jika memang pendidikan itu akan dimahalkan teman-teman. Dan semoga saja negara ini punya jalan keluar, pemimpinnya nanti punya jalan keluar, sehingga tidak merugikan mahasiswa yang akan menempuh pendidikan ya. Karena sekarang ini lulusan dari S1 banyak pengangguran, maka selain dibebani, jika UKT ini naik, selain dibebani oleh biaya kuliah, setelah kuliah pun tidak ada jaminan untuk mereka bekerja. Gimana menurut kalian? Semoga ini bisa memberikan pandangan buat teman-teman, sehingga nanti bisa bijak terhadap apa yang sudah dikeluarkan, peraturan apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.